dan mereka latihan untuk menggunakan paragliding. Dan di 12 September 2023 atau 2 bulan sebelum event 7 Oktober ini, mereka merilis video yang menghancurkan border perbatasan Gaza dan Israel. Dan di dalam video itu mereka berpesan untuk mencari sebanyak mungkin korban, baik itu warga sipil atau militer, sehingga mereka bisa berkuasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada dugaan bahwa mereka ini dilatih oleh grup Wagner Group dari Rusia, disebutkan oleh National Center of Ukraine, karena mereka ini dilatih dalam cara penyerangan dan dalam menggunakan drone yang bisa menghancurkan, menurunkan bom peledak. Karena di salah satu video yang bisa kita tahu ya di sosial media, itu ada salah satu drone yang mereka terbangkan, mereka luncurkan bom itu di atas semacam tower penjaganya itu. Cat itu berterbangan dari Gaza ke Israel, dan ledakan-ledakan itu dilaporkan di Yavne, Givatayim, Bat Yam, Bet Dagan, Rishon LeZion sampai ke Tel Aviv, kota besar ya di Israel di pinggir laut. 6.000 teroris Hamas itu akhirnya bisa masuk dari Gaza. Kembali lagi tujuan atau perintah dari atasan mereka adalah pertama membunuh sebanyak mungkin orang, dan yang kedua mengambil sandera yang nantinya itu bisa dijadikan bargaining chip dalam negosiasi di masa depan. Jadi semacam koin lah untuk pertukaran. Abu Otman. Selamat malam. Ya, malam. Ya. Shalom. Erev Tov Taverim. Thank you batalnya Pak Dr. Joseph Fauzan. Saya setuju sekali dari channel Pak Paul ini. Kebetulan itu saya pertama kali lihat itu kurang lebih November lah ya, di hampir sama dengan setelah tragedi di Gaza ini. Jadi itu sangat menginspirasi khususnya untuk orang-orang Christian Zionis di Indonesia. Perlu saya tekankan bahwa saya secara pribadi tidak membenci Indonesia dan saya tidak membenci Palestina. Kami hanya ingin mata dunia dan mata dari orang-orang di negeri ini terbuka ya. Jadi tidak terkooptasi, kalau kata Pak Teddy bilang, tidak terkooptasi oleh satu pandangan dari majority, dari terutama dari kaum radikal ekstremis. Izinkanlah saya berpendapat di sini teman-teman, tapi paling tidak ini hampir sama lah ya, semacam flashback dari 1 tahun yang lalu, di mana di 7 Oktober itu 2023 itu hari Sabtu. Jadi di kalender Jewish atau kalender orang Yahudi itu lagi ada Simchat Torah, dan oleh Hamas ya, Harakah al-Mukawarah al-Islamiyah, mereka berpusat di Gaza, Israel. Ini Abu Otman mesti pindah geser tempatnya karena suaranya jelek sekali. Oh ya, sorry Pak. Mesti geser. Halo. Ya, lanjut. Udah bagus ini. Mantap ini. Ya. Oke, maaf. Oke, untuk event 7 Oktober 2023 ini, kita semua tahu bahwa ini diarsiteki dan dikomandani oleh Hamas, yang adalah
Notabene organisasi teroris yang bermarkas di Gaza ya, di Israel. Jadi 7 Oktober itu adalah di kalender Yahudi adalah Simchat Torah, dan dalam grand plan mereka 7 Oktober ini adalah Operation Al-Aqsa Flood, atau dalam bahasa Arabiknya Amaliyat Fayadan Al-Aqsa. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa mereka ini ingin menyerang atau menyerbu Israel Selatan, karena di Desember 2022 Hamas ini merilis video yang isinya adalah semacam latihan untuk mengambil sandera-sandera, dan mereka latihan untuk menggunakan paragliding. Dan di 12 September 2023 atau 2 bulan sebelum event 7 Oktober ini, mereka merilis video yang menghancurkan border perbatasan Gaza dan Israel. Dan di dalam video itu mereka berpesan untuk mencari sebanyak mungkin korban, baik itu warga sipil atau militer, sehingga mereka bisa berkuasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada dugaan bahwa mereka ini dilatih oleh grup Wagner Group dari Rusia, disebutkan oleh National Center of Ukraine, karena mereka ini dilatih dalam cara penyerangan dan dalam menggunakan drone yang bisa menghancurkan, menurunkan bom peledak. Karena di salah satu video yang bisa kita tahu ya di sosial media, itu ada salah satu drone yang mereka terbangkan, mereka luncurkan bom itu di atas semacam tower penjaganya itu. Di koran Haaretz, itu koran yang sangat terkenal di Israel, sebetulnya Shin Bet dan IDF atau Israel Defense Force itu sudah discuss ada kemungkinan penyerangan pada di event Nova Music Festival yang kebetulan jatuh di hari yang sama, 7 Oktober 2023, di mana tempat tersebut itu berdekatan dengan Kibbutz Reim. Jaraknya itu cuma sekitar 7 kilo atau 9 menit menggunakan kendaraan. Dan berdekatan juga dengan Kibbutz Be'eri. Nah, serangan tersebut pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 itu dimulai jam 6:30 pagi ya. Dan di dalam 20 menit pertama sekitar 5.000 roket itu berterbangan dari Gaza ke Israel, dan ledakan-ledakan itu dilaporkan di Yavne, Givatayim, Bat Yam, Bet Dagan, Rishon LeZion sampai ke Tel Aviv, kota besar ya di Israel di pinggir laut. 6.000 teroris Hamas itu akhirnya bisa masuk dari Gaza. Kembali lagi tujuan atau perintah dari atasan mereka adalah pertama membunuh sebanyak mungkin orang, dan yang kedua mengambil sandera yang nantinya itu bisa dijadikan bargaining chip dalam negosiasi di masa depan. Jadi semacam koin lah untuk pertukaran. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin yang belum tahu, event 7 Oktober ini secara lengkap untuk foto dan videonya bisa dilihat di sosial media Telegram ya. Channelnya itu The Slaughter 710. Itu ada sekitar 24.500 subscriber. Itu dia beberapa hari setelah 7 Oktober itu dia posting video dan fotonya real time dari entah itu dari orang Israel atau dari Hamas sendiri ya. Dan pada saat penyerangan itu, ini sangat menarik ya. Jadi 6.000, mungkin hampir keseluruhan dari 6.000 teroris itu, mereka menggunakan obat bius yang bernama Captagon. Ini semacam obat bius yang ilegal ya. Itu kodrak antara amfetamin dan theophylline yang diekspor oleh Syria. Di mana itu nilai ekspornya di 2022 itu $57 billion. Jadi 3 kali lipat dari penjualan obat bius di Meksiko. Jadi disinilah peran Syria secara tidak langsung dalam menginvasi Israel di 7 Oktober.
Dan invasi ini merangsek ke beberapa komunitas, Nahal Oz, Kfar Aza, Magen, Be'eri, Sufa, Kibbutz Alumim. Erez Crossing yaitu checkpoint di yang berbatasan Gaza dan Israel di sebelah utara itu sempat dikuasai oleh Hamas, dan mereka itu masuk ke Israel dari 30 titik poin berbeda di seputaran perbatasan tersebut. Nah, dari Kibbutz Reim, Kibbutz Be'eri, dan Kibbutz Alemim, kalau kita lihat di Google Maps, itu ternyata sejalan itu, berurutan. Jadi yang di sebelah selatan itu Kibbutz Reim, di tengah-tengah Kibbutz Be'eri, yang paling ujung Kibbutz Alumim. Itu total ketiga tempat itu hampir 12 kilo lah jaraknya. Dan sangat disayangkan, IDF juga kebobolan. Hamas berhasil menguasai Reim Military Base, itu adalah headquarters untuk Gaza Division, di mana di situ pusat kontrol dari drone dan surveillance IDF. Dari pemantauan Haaretz itu sebenarnya ada rencana mereka, Hamas ini, mereka ini ingin menginvasi penjara di Israel yang kurang lebih jaraknya 16 kilo dari Erez Crossing tersebut, tapi kebetulan gagal. Nah, casualties di event tersebut 1.175 orang tewas, di mana 379 tentara Israel dan polisi itu meninggal, dan 796 civilians atau sipil itu meninggal juga. Di mana dari 796 itu 725 adalah warga negara Israel dan 71 orang asing. 3.400 terluka dan 247 diculik. Nah, seraya waktu berjalan sampai dengan 1 tahun ke depan atau hari ini, currently ada sekitar 101 yang masih ada di sana, entah masih hidup atau tidak. Lalu Israel itu membalas ya, karena serangan itu dimulai di jam 6.30 pagi, mereka balas sekitar jam 9.45. Namun di sini ada satu hal yang sangat concern ya, khususnya bagi Yediot Aharonot, itu salah satu koran terkemuka di Israel. Diperkirakan bahwa Israel itu menggunakan Hannibal Directive. Nah, Hannibal Directive itu adalah IDF itu khususnya para petingginya itu memerintahkan kepada combat unit untuk menghentikan at all cost semua usaha oleh teroris Hamas yang sedang menculik warga sipil atau militer Israel untuk kembali ke Gaza, walaupun itu ada hostages atau orang-orang yang diculik di dalam kendaraan mereka. Nah, ini jadi perdebatan yang cukup panas ya, karena ada video-video yang dibilang, oh ini ada tank atau helikopter militer yang menyerang. Namun itu sangat kabur ya, karena bukti-buktinya ya kita tidak tahu lah bagaimana detailnya lebih dalam, karena ini sangat memalukan dan sangat menyedihkan, khususnya bagi orang Israel secara pribadi. Dan operasi oleh IDF ini dinamakan Operation Swords of Iron atau Mifsa Kariot Barzel. Dan dalam 1 tahun terakhir ini bisa dibilang bahwa kekuatan Hamas cukup menurun, karena Central of Gravity Israel itu berpindah dari Gaza menuju Lebanon, khususnya Lebanon Selatan. Dan ada satu hal yang cukup unik yang saya temukan di Twitter atau X, bahwa commander dari Southern Command IDF ini bernama Major General Yaron Finkelman. Dia sampai dengan hari ini dia belum pulang ke rumahnya ya. Dia tetap bertugas karena mungkin secara moral dia bertanggung jawab dan belum bisa mengembalikan keseluruhan dari hostages itu. Tetap semangat untuk IDF, Aman, Shin Bet, Mossad, IAF, Southern Command, Comfort Command, Amisai High. Toda apa Pak?